karun di Alfamart. Iya, saking susahnya cari toko kumujige, jadi pas ketemu rasanya kayak nemuin harta karun. Mumpung ketemu aku mau beli banyak, terus aku mau beli susu cair juga untuk dicampur nanti waktu masak. Katanya ini cara baru. Pertama kita pisah-pisahkan kue berasnya dibagi dua, lalu kita masukkan sausnya dan tambahkan susu cair 16 sendok makan. Terus aku masak, aku tambahkan telur sama keju, lalu masak sampai mengental. Nah, udah jadi. Menurut aku rasanya kalau dipakein susu jadi lebih creamy gitu, dan saus gochujangnya jadi makin berasa. Sedih banget, tahun ini teh nggak bisa mudik lagi. Udah 2 tahun nggak mudik, tapi tetap wajib bikin menu lebaran. Pertama bikin bumbu halusnya, bawang merah, bawang putih, cabai merah, kunyit, ebi, ketumbar. Kita haluskan, tumis bumbunya, masukkan serai, lengkuas, daun jeruk, tumis sampai harum. Kalau udah harum masukkan gula, garam, santan, sama air kaldu ayam. Masak sampai mendidih, sisihkan. Rebus mie urai pipi, mie telur yang rendah lemak tanpa pengawet, kenyal seperti pasta. Tiriskan tata di piring, lalu siram dengan kuah santan tadi. Kasih suiran ayam, bawang, samang, dan kemangi. Nah, udah jadi. Yuk ikutan kreasi bebas mie burung dara challenge, dapatin berbagai hadiah menarik. Cek infonya di media sosial mie burung dara. Guys, pada ngapain nih? Daripada gabut, mending bikin cemilan buat buka puasa yuk. Pertama, potong-potong sosis. Ini aku pakai sosis tender single keju. Rebus mie, tiriskan dan kasih bumbu. Taruh mie di atas kulit pangsit, terus sosisnya, lalu kita bungkus seperti ini. Ikat dengan daun pandan. Tinggal kita goreng deh. Pakai tender single, mantap banget. Satu bungkus bisa jadi banyak buat takjil buka puasa. Pangsit goreng sosis mie-nya dicocol saus sambal, mantep banget. Jadi berkah yang praktis ya. Ayo atuh bikin kreasi mie pakai tender single juga. Bolu. Siapa berani? Di rumah bolu ini selalu jadi rebutan. Pertama teh pisahkan kuning dan putihnya telur. Lalu masukkan susu cair, margarin, masak sampai mendidih. Tuang ke tepung yang udah diayak. Lalu masukkan kuning telur sedikit demi sedikit, aduk rata. Setelah itu teh masukkan putih telur, gula, mixer sampai kental berjejak. Ini aku pakai mixer dari Mito. Pastikan adonan sudah kaku ya. Kalau udah masukkan kuning telurnya, terus vanilla essence, terus aduk sampai rata. Siapkan loyang yang udah dilapisi kertas roti dan di bawahnya dikasih aluminium foil. Lalu masukkan adonan. Taruh di atas loyang yang kita kasih air mendidih di pinggirnya. Lalu kita panggang. Nah, udah jadi, tinggal kita sajikan. Oh iya, kalau video ini FYP-nya pas kalian puasa, maaf ya. Jadi bolu ini tuh lembut banget, terus nggak seret juga dimakan. Enak banget. Banyak banget yang request kue lebaran tanpa oven. Ya udah kita buat yuk. Jadi ini aku request resep dari Yummy App. Aku pilih bahan yang aku punya di fitur masak. Ada kurma sama kacang. Terus aku terapkan. Terus teh aku filter juga budgetnya, durasi masak sama porsi yang ku mau. Nah dapet nih kurma coklat. Ada video tutorial masaknya, terus resepnya sama step-stepnya. Nah mudah dan cepat kan pakai fitur masak di Yummy App. Kita buat yuk. Siapkan kurma. Kalian pasti udah punya kurma juga kan di rumah. Setelah itu kita haluskan. Kalau udah halus, ambil sedikit adonan, lalu kita isi dengan kacang seperti ini. Kita bulat-bulatkan. Nah siapkan coklat batang, lalu kita lelehkan di atas air panas. Setelah itu masukkan kurma tadi. Terus beri atasnya dengan seres warna-warni, lalu tunggu sampai mengeras. Jadi deh, masak jadi gampang dan hemat pakai Yummy App. Yuk cek aplikasi Yummy App dan ikutan challenge #Ramadan Yummy dengan Riko resep dari aplikasi Yummy dengan tema masak Ramadan. Bangun tidur, ternyata teh udah mau maghrib. Bikin dessert buka puasa yang cepet yuk. BTW kalian udah pada bangun nggak nih? Pertama masukkan susu cair, sirup melon, sama perasa pandan. Aduk rata. Setelah itu teh siapkan es krim es mochi rasa vanila. Tata di piring, lalu siram dengan kuah susu hijau tadi. Terus kasih es batu. Kalian udah pernah belum bikin dessert buka puasa kayak gini? Nah udah azan maghrib, kita coba yuk. Rasa es krim es mochi vanila siram dengan kuah susu hijaunya cocok banget. Manis, seger, pas banget buat buka puasa. Menu buka puasa hari ini nggak banyak, cuma gorengan 10, es 2, puding 1, kue 1, sama ini semur bola-bola daging. Jadi pertama daging cincang, telur, bumbu-bumbunya, terus kecap manis, aduk rata. Setelah itu siapkan telur puyuh, lalu baluri dengan daging tadi. Terus kita bulat-bulatkan.
Panaskan minyak, kasih margarin, dan masukkan bola daging tadi. Lalu kita masak sampai matang. Di wajan, tumis bawang merah, bawang putih sampai harum. Terus masukkan air, buncis, kecap manis, bumbunya, terus gula, aduk rata. Masukkan bola daging tadi sama tomat. Masak sampai mendidih. Setelah itu teh rebus mie burung dara. Mie burung dara ini ada yang original sama yang pipi. Mie-nya lembut, tidak mudah putus. Cocok dikreasikan dengan aneka sajian. Kalau udah, tuangkan kuah semur tadi ke minyak. Nah, udah jadi. Yuk ikutan kreasi bebas mie burung dara challenge. Cek infonya di media sosial mie burung dara ya. Wah, seger banget. Pas banget buat buka puasa. Pertama masukkan es batu, lalu mentimun yang udah kita serut-serut. Setelah itu teh masukkan biji selasi, terus air es. Ini aku ngambil air esnya dari dispenser Mito. Lalu masukkan sirup melon. Setelah itu masukkan es batu lagi biar tambah seger. Ngaduk-ngaduk gini jadi nggak sabar mau buka puasa. Mana cuacanya teh panas banget. Nah, kalau udah beduk tinggal kita sajikan deh di gelas. Wah, seger banget kan es serut mentimun. Mantep banget buat buka puasa. Sudah ada coklat sama keju. Tunggu, ini pasti pada rebahan kan? Terus pada scroll TikTok kan? Ya udah teruskan. Pertama ini coklatnya kita potong-potong. Ambil kulit lumpia, taruh keju sama coklatnya, lalu kita lipat. Lem pinggirnya dengan air putih. Kalau udah kita goreng sampai kulitnya crunchy. Ini aku pakai pan dari stand cookware. Nah, ini teh udah jadi. Gampang banget kan cemilannya. Kalau udah ajan baru dicobain, jangan sekarang. Tuh lihat coklatnya teh meleleh. Enak. Hah, ini iklannya serius? Katanya teh ada keju yang bisa digoreng jadi kremesan. Nah, ini dia nama kejunya Pro Cheese Gold. Daripada penasaran, kita buktikan yuk. Cus, langsung beli. Pas banget nih lagi ada promo. Nah, langsung kita buat yuk. Pertama, buka bungkusnya. Ya iyalah Maimunah. Terus kita parut-parut nih seperti ini. Terus kita angin-anginkan selama 20 menit biar digoreng gak meletup-letup. Kalau udah, goreng di minyak yang udah panas. Kalau misalnya masih meletup, ditutup aja gorengnya. Nah, goreng sampai kecoklatan seperti ini. Gampang banget kan? Nah, udah jadi. Aku sajikan dengan ayam goreng. Wah, hasil kremesannya bagus banget. Kita coba yuk. Wah, beneran kriuk dan enak banget. Cocok buat makanan asin dan gurih begini. Pas banget buat buka puasa. Cobain juga keju jadi kremesan. Oh hey, mari kita coba. Kita beli dulu laisnya yuk. Yang rasa rumput laut kan? Kayak di video kita ancur-ancurin dulu nih. Terus kita masukin nasi. Ini tadi nasinya aku masak pakai rice cooker dari Mito. Kita goyang-goyang biar nyatu sama nasinya. Baru kita cobain. Wah, beneran enak loh. Rasanya kayak onigiri. Apalagi ditambahin nugget. Tambah enak. Kalian pernah makan kayak gini juga nggak? Cara bikin cemilan kentang crispy. Kita buat yuk. Pertama di sospen masukkan garam sama baking soda, lalu didihkan. Masukkan kentang yang udah kita potong-potong. Masak sampai kentang benar-benar lembut. Setelah itu teh tiriskan kentang, lalu kita kasih garam, kita aduk rata. Goreng di minyak panas. Ini aku pakai Goldpan stand cookware. Kalau udah crispy tinggal kita sajikan dengan saus sambal. Kita coba yuk. Cocol ke saus sambal. Kentangnya teh crispy, dalamnya lembut. Siapa yang sering komen minta bikinkan dessert box sampai nitip-nitip? Oh hey, kita buat yuk. Jadi susu cair, kuning telur, garam vanili, aduk rata. Masukkan maizena, tepung terigu, aduk rata lagi. Setelah itu teh ambil hydrokoko. Hydrokoko ini terbuat dari air kelapa asli, kayak nutrisi yang bantu jaga imun tubuh loh. Masukkan susu kental manis. Sebelum mendidih masukkan adonan kuning telur tadi. Aku pilih hydrokoko yang segar dan alami ini biar rasanya lebih sedap. Kalau udah kental masukkan margarin, potongan kurma sama kenari sangrai. Tuang adonan ke dalam box, lalu kasih kenari sangrai lagi sama kismis. Taburi atasnya dengan kayu manis bubuk, lalu masukkan kulkas. Nah, udah jadi dessert box kelapa yang cocok untuk buka puasa. Kita coba yuk. Dessert boxnya yummy. Enak banget.